Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kami sahabat nostalgia tentu di acara Talkshow Indonesia Sehat. Dan seperti biasa, kali ini kita telah menyiapkan topik yang ada kaitannya tentunya bersama kita semua termasuk sahabat nostalgia. Ini dia, awas cuaca panas. Seperti yang sahabat nostalgia memang tahu bersama ya, akhir-akhir ini ya di sekitar kita ataupun cuacanya begitu panas. Ada yang masih hujan ada, tapi sebagian besar sudah mengalami musim kemarau dan panasnya cukup ekstrim, apalagi di siang hari. Jadi ini akan coba kita perbincangkan apa sih tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tidak sendiri, ada Bung Hasan dan juga ada Dokter Endang. Wah, gimana Bung Hasan? Kalau di tempat Bung Hasan, seperti apa sih rasanya panas sama? Sama Bung, panas juga Bung. Panas Rasanya ya. karena ini memang sudah masuk hampir merata ke seluruh Indonesia Ya, ya. Kita memasuki musim panas, tapi yang kami rasakan di tempat kami itu tidak angin pun malas berhembus gitu Bung. Jadi angin pun malas berhembus. jadi nggak ada Kalaupun kayak nggak ada berhembus, angin gitu kalaupun loh ya. berhembus panas. Panas, betul Kering. ya. Betul. Dan di rumah juga kan ada pengukur suhu ya. Itu langsung kelihatan Bung, 31 atau 32 derajat ya. Bahkan kalau malam tuh bisa ya 33 derajat. Itu kan rasanya kan cukup Panas. gerah, panas Iya. ya. Panas jadi, dan ini juga beberapa pemberitaan juga ini tercatat juga menyampaikan ya soal cuaca panas ini, Dokter Endang ya, juga Bapak Ibu ya. Ini ada macam-macam berita dari berbagai media juga memberitakan soal cuaca panas yang saat ini tengah melanda Indonesia ya. Dan juga ada banyak lah Bapak Ibu bisa lihat pemberitaan tentang cuaca panas yang saat ini tengah melanda negara kita ya. Nah, namun yang kita akan coba soroti nanti adalah kita harus ngapain ini ya di tengah cuaca panas tersebut. Kalau Bung Pandey jelas nih Dok, kalau cuaca panas dia jarang pakai baju nih. Berendam. Iya benar. Bertelanjang dada nih kalau Bung Pandey. Nyebur kali. Nyebur kali-kalinya kering Dok. Nancep dia. Nah ini ada Pak Uci udah juga ikut memberikan komentar ya. Kata Pak Uci katanya, dari tadi panas sekali ya. Bapak saya dari Pemkot Bekasi kepanasan. Wah ya di Bekasi aja udah melaporkan. Iya. Wah apalagi Bekasi ya. Nggak musim panas aja udah panas ini Bung Pandey. Soalnya itu planet lain ya. Ya memang cuacanya agak lain memang kalau Bekasi ya. Baik-baik. Wah ini ada kiriman dari Kak Arum ya nih. Siap latihan nari katanya. Mengirimkan Waduh. fotonya dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oh iya. Luar biasa. Keren ya. Nggak panas di sana ya Kak Arum ya. Untuk Palembang ya. Oh ini kata Bu Nur ya. Di Bogor mah hujan deras sekali Bang. Subhanallah ya. adem. Terima kasih buat Bu Nur ya dari Sekolah Lansia Cahaya Ratu Sinuhun Bogor ya. Baik ya. Cuaca panas tapi mostly umumnya se-Indonesia memang memasuki musim panas ya. Iya. Dokternya juga Bung Pandey ya. Kecuali Masa Bogor memang Bogor kota memang hujan. kota hujan. Tapi ya walaupun sering hujan pun juga udah mulai Tetap masuk mulai panas ya. Kalau Bung Pandey gimana Bung? Melihat cuaca panas ini, Anda saya lihat belakangan hari ini jadi males keluar rumah, lebih banyak pakai skincare apa tuh saya lihat Anda untuk Skincare Yumna. Yumna skincare Iya, untuk tabir surya saya lihat memang aja sekarang ini seperti yang udah disampaikan dari BMKG juga menyampaikan bahwa cuaca sekarang ini memang selain kita memang memasuki musim kemarau ya, dan diprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dari tahun sebelumnya, dan tapi kapan panasnya pun akan lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini juga sebuah peringatan tentunya bagi kita sahabat nostalgia untuk lebih hati-hati. Ya, hati-hati dalam artian misalnya mau keluar rumah, ini kita harus hati-hati. Selain itu juga musim kemarau tahun ini akan lebih panjang perkiraannya dibandingkan dengan musim kemarau tahun kemarin. Baik. Jadi ya kalau memang tidak ada hal yang begitu penting untuk keluar rumah, ya silakan di rumah saja. Kalaupun misalnya perlu mau keluar, ya persiapkan ya. Terutama mungkin terkait dengan air minum. Ya, kalau sekarang kan udah digalakkan bahwa Tumbler ya, tumbler botol gitu ya, sendiri. supaya minuman itu tersedia terus kemanapun kita pergi gitu. Jadi minum jangan menunggu haus.
Kadang kita merasa nanti aja. Sebenarnya tubuh kita itu pelan-pelan udah kekurangan cairan. Jadi minumlah secara teratur walaupun tidak merasa haus. Oke ya. Bagaimana dengan Anda, Bapak Ibu sahabat nostalgia? Silakan berikan komentar ya terhadap topik ini ya. Awas cuaca panas. Lalu apa yang Anda lakukan di tengah cuaca panas ini? Mungkin bisa berbagi tips atau pengalaman untuk kita diskusikan dalam dialog ini. Nah, ini Dokter Endang, kalau buat warga-warga senior, kakak-kakak senior kita nih, kalau tadi kata Bung Pandi jangan keluar rumah katanya, ya, batasi aktivitas keluar rumah. Nah, ini kalau dokter kan saya lihat kan pagi-pagi udah ngurusin pot ya, siang-siang udah di mana, kemudian ntar sore udah di rumah sakit, ya keluar-keluar terus ini dokter. Nggak takut panas atau apa? Nggak takut meleleh gitu dok? Iya, memang kita perlu antisipasi ya karena kan kita gampang haus otomatis dengan situasi yang seperti ini. Berarti yang pertama kita harus selalu siap ada minuman di sekitar kita supaya kita cukup minimal 2 liter. Kemudian kalau untuk wanita mungkin yang seperti tadi ada misalnya ada sunscreen untuk pelindung tangan, muka, ya kan yang langsung kontak ke kaki. Jadi penting supaya jangan terlalu kering atau bisa juga dengan minyak zaitun. Kemudian pakaian juga jangan memilih pakaian yang panas kan biasanya. Kalau misalnya udara panas baiknya pakai pakaian yang katun, yang adem di badan. Kemudian juga kita makanannya jangan merangsang. Misalnya makan makanan gorengan itu kan gampang haus. Udah situasinya lagi panas kita makan yang gorengan kering jadi bawaannya haus terus. Jadi sebaiknya kita banyak makan buah dan sayur karena buah dan udah sayur tahu panas gitu ya, makanya makan soto pedes panas juga, gitu. panas soto panas pedes pula ya. Keringatnya kayak gimana luar biasa udah nggak nyaman banget. Jadi ya banyakin sayur dan buah mungkin itu yang menolong supaya kita bisa lebih tenang. Kemudian juga memang kalau nggak ada keperluan, kalau pada siang hari sebaiknya di rumah. Di rumah aja ya. Oke. Siang hari di rumah, malam hari keluyuran jangan. Jangan juga. Jadi gimana dong? Jadi ini Iya. siang di rumah, malam di rumah. Jadi Malam nggak boleh Ini kan keluyuran. maksudnya buat yang lansia, Bu. Kalau yang masih produktif, siang ya bekerja seperti biasa. Tapi sebisa mungkin jangan keluar ruangan. Aktivitasnya tetap luar, berada ya. di ruangan. Jadi kalau ada meeting tuh udah Zoom aja gitu ya. Bisa. Oke, baik. Ya kalau nggak bisa dihindari ya udah. Ketemuan gitu ya. Ketemuan. Tapi di tempat yang sejuk gitu ya. Jangan yang yang panas gitu Jangan ya. jangan di lapangan Monas, gitu, Iya. panas. Baik. Ini ada Bu Rina nih, komentar apa nih kata Bu Rina ini ya. Hari ini nggak sempat dengar radio lansia. Tadi ada workshop menulis puisi di tim ya, dalam rangka Hari Puisi Nasional. Jam 15 nanti ada ziarah ke makam Hairil Anwar. Tapi saya nggak ikut katanya. Belajar sama-sama siswa SMA yang diajak sama gurunya. Subhanallah ya. Masih belajar menulis puisi Ya ya. ini Bu ya. Rina ini aktif memang. Keren, Belajar ya. menulis, Iya, iya. belajar menulis puisi, Iya, aktif iya, iya. sekali. bagus Jadi ya, maksudnya jarang masih- suka keluar rumah. Iya, iya, Ini termasuk yang perlu diwanti-wanti nih Bu Rina Iya, nih. iya. Jangan terlalu sering apalagi Karena sekarang ini lagi cuaca panas cuacanya tadi ya. panas. Baik ya. Tapi kreatif loh, kreatif banget maksudnya nggak ngelamun jadinya ya. Nggak diam. Baik ya Bu Rina ya. Awas cuaca panas ya Bu ya. Juga buat Kak Arum yang latihan nari di Palembang ya, di tengah cuaca terik ya. Kalau Bu Nur nih yang di Bogor aman ini ya, katanya lagi hujan deras, ya, di Bogor ya. Sementara buat Pak Uci ya, masih seputaran Bekasi juga awas ya cuaca panas ya tadi ya, yang saat ini juga buat Bapak Ibu yang lagi mendengarkan di berbagai wilayah Indonesia juga mungkin juga merasakan ya cuaca siang hari terasa lebih panas daripada hari-hari yang biasa. Konon kabar ini menurut perhitungan BMKG ini sampai akhir tahun ini Bung, cuaca panas yang akan melanda Indonesia nih Bung. Iya, seperti yang tadi sampaikan memang ini lebih panjang. Jadi musim kemaraunya ini akan lebih panjang dan panasnya akan lebih panas dibandingkan panas lagi ya. sebelumnya. Baik. Tadi dokter bilang tadi ada pakai sunscreen gitu ya, Iya. tabir surya ya. Iya. Ini kalau laki-laki Nggak boleh apa-apa, pakai boleh, gitu-gituan? Dok? boleh. Karena kan tetap aja kan akan membuat kering kulit kan nggak. Kalau kulit kan yang punya bukan perempuan Perempuan aja. aja, iya, Iya, laki-laki juga. Jadi penting lah untuk menghindari kalau paparan matahari terlalu tinggi, terlalu banyak kena paparan matahari kan ada salah satu penyebab kanker kulit kan dari paparan matahari. Jadi ya kita lindungin. Baik ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu, terutama opa-opa ya, bapak-bapak,
kakak-kakak pakai sunscreen ya, tabir Iya. surya. Ini dengan hand body sama nggak sih, Bu? Tabir surya dengan Beda. Beda, Kalau hand Bu. body kan hanya Beda ya? untuk Melembabkan moisturisasi saja. ya, Oh, tabir betul. surya. Oke, baik, salah berarti saya selama ini, Bung. Salah beli berarti. pakai yang ada aja gitu, hand body gitu Boleh ya. pakai Hand pakai body juga. sunscreen dulu, baru pakai hand body-nya boleh. Baik, oke, 2 lapis ya. Baik. Kalau Bung Pani lebih suka apa? Ada apa kalau mau keluar rumah ada cara lain nggak gitu supaya nggak terpapar panas yang demikian menyengat ini, Bung? Ya mungkin ya tadi ya perlengkapan yang semaksimalnya. Misalnya kalau laki ya mungkin apakah pakai topi, terus bajunya tadi jangan terlalu yang panas gitu, dan juga cari waktunya. Nah. Jangan pas di tempat di waktu-waktu jam-jam yang benar-benar terik banget gitu. Misalnya antara jam 1, jam 2 atau jam 12 sampai jam 2 itu kan Iya. terik-teriknya Oh, tuh. jam 1 jam 2 ketemuan ngajak meeting membahas anggaran akhir tahun perusahaan gitu ya. Waduh. Itu pasti pakai AC, Bu. Oh gitu. Bukan, paksanya cuaca lagi Maksudnya panas ngajak keluar topiknya dari panas ruangan, gitu. Oh. jangan di jam-jam seperti itu. Oh, Ini oke, kan saat ini lagi sedang panas gitu. Dan yang berikutnya ya tadi minum air putihnya harus yang cukup. Baik, minum ya. Penting. Jadi bawa air minum ini kalau Iya. keluar ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, jadi kalau yang punya aktivitas luar sampaikan kepada anak-anak ya, pada para cucu ya tentunya diingatkan ya, Anda yang lagi mendengarkan dialog ini untuk diingatkan agar selalu berbekal air minum ya, membawa air minum kalau aktivitas keluar rumah ya. Nah kalau Dokter Endang sendiri, wah kalau Dokter Endang aman, kemana-mana ada yang nyetirin, Bung. Tinggal Enggak, setir sendiri. Oh, dia sendiri. Mana-mana nyetir sendiri. Nyetir sendiri ya. Wah, ya nggak takut panas ini kalau dokter ini. Dari satu gedung ber-AC ke gedung ber-AC lainnya nih dokter ini. Sejuk ini, Dok. Ya, memang sekarang kan nggak ada yang nggak Oh ber-AC iya, gedung-gedung kantor ya. semua AC ya. Iya. Kalau nggak ada AC ya bingung ya, bikin gedung Panasan. kok. Iya. Ya. Tapi yang penting itu ya Pak Bu ya, waspada tentang cuaca yang panas ini tadi ya. Lalu apa dampak efeknya cuaca panas ini terhadap lansia, terhadap orang tua, terhadap warga senior ya. Nah, tentunya nanti kita akan bahas mengenai ini setelah yang satu ini untuk melintas dulu sebentar. Sahabat sehat, banyak orang yang sudah menggunakan jinten hitam ini sebagai obat alami selama ribuan tahun. Bijinya juga bisa memberi rasa kari, acar, dan roti dengan cara yang mirip dengan jinten atau oregano. Sedangkan minyak biji jinten hitam mengandung timoquinone, merupakan senyawa antioksidan dan anti radang yang memiliki sifat menghambat pertumbuhan tumor. Orang dapat mengkonsumsi minyak biji jinten hitam dalam bentuk kapsul atau mengoleskannya langsung untuk memberi manfaat pada kulit. Jinten hitam merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam Bioactiva. Herbal Flash, persembahan Bioactiva. Tes, jamu tetes, ya Bioactiva. Produksi Unimax Power. Baca aturan pakai. Masih bareng Radio Lansia Bapak Ibu ya. Ini hari kita tengah membahas satu topik panas ya. Topik panas, topiknya aja udah panas ini ya. Mengenai awas cuaca panas. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini lagi aktivitas luar yang bercuaca panas? Silakan boleh berbagi cerita ya di sini ya. Boleh komen di grup WhatsApp atau 0811 1922 333. Ini ada Bu Maria, ini komentar apa nih, Bung? Ya, Ibu Maria ini dari Gading Oke. Nias nih ya. Panasnya 34 derajat Celcius. Apakah boleh minum air es dan mandi setelah kena panas? Oke, bagus ini. Gimana? Kalau misalnya kita habis jalan dari panasan, kita jangan langsung mandi karena kan dia menyesuaikan diri dulu kulitnya. Jadi diamkan dulu ada setengah jam sehingga dia menyesuaikan dengan suhu ruangan, baru mandi. Takutnya nanti kalau misalnya ibu tiba-tiba dari panas ke itu kan berarti terjadi vasokonstriksi. Nah, ibu bisa pingsan. Jadi jangan langsung. Kemudian yang kedua, kalau minum air es sih boleh-boleh aja. Kita kan di mana aja panasan
dingin minum es silahkan aja kalau sementara kuat, tapi dicoba dulu sedikit dulu. Kalau memang biasa minum es kan biasanya aman, tapi orang yang nggak biasa minum es tiba-tiba minum es kok sampai begini, ya itu bisa saja menjadi sesuatu. Oke, ya jadi nggak apa-apa ya kalau mau minum air es ya buat Bu Maria ya. Tapi kalau untuk mandi lihat dulu ya situasinya. Jadi Iya. nggak boleh lagi aktivitas panas-panas langsung mandi. Ya gitu jangan, sesuaikan dulu dengan suhu ruangan di mana dia ada. Kalau Bung Pande ini mau cuaca panas tinggal setel keran bisa diatur dok suhunya. Airnya menyesuaikan suhu ruangan. Menyesuaikan dengan suhu tubuhnya Bung Pande. Keren ini Bung Pande kamar mandinya ini. Alhamdulillah. Showernya tuh bisa deteksi suhu otomatis gitu. Jadi nggak khawatir aman, dok. jadi aman. Bisa menyesuaikan suasana hati. Oh, iya, kalau hati gembira Lagi dia panas dingin. gitu. Panas. Dia panas, enggak dia dingin gitu. Ya, baik-baik ya. Tapi kalau saya memang terutama tadi yang minum esnya memang nggak begitu suka ya. Mau Oh, itu sepanas apapun seger loh, Bung. suasananya gitu, apa cuaca itu saya nggak begitu Suka hobi minum air es. dingin. Oke. Paling air biasa aja gitu. Tapi Anda kalau aktivitas luar ruangan gitu ya, entah di jalanan atau di apa, cuaca panas begini, minum air apa es itu, mantap. ketemu es cendol gitu ya, es cincau ya, es teler, waduh Bung Bande Langsung itu teler. kelihatan itu Bung Paris dari Jakarta Bung. Ya, minum es Tapi ya. mungkin ya yang perlu diperhatikan kalau yang minum es itu kadang orang kan sering bilang, wah saya habis minum es radang, habis minum es Batuk. sakit perut gitu. Itu mungkin lebih ke apa namanya kebersihannya. Kadang kan es yang kita beli itu kan belum tentu bersih. Ya. Mungkin prosesnya benar, tapi penyajiannya dari si tukang esnya sendiri mungkin kurang bersih. Jangan-jangan air mentah. Kadang di pembuatannya mungkin ada yang air mentah gitu. Ini harus kita perhatikan. Kalau yang kita bikin sendiri di rumah mungkin lebih aman lah. Oke, jadi bawa es dong dari rumah kalau Nah, kan tadi udah Bawa pulang ke termos. rumah. Oh ya, di rumah ya, kalau di rumah ya. Tapi kalau untuk yang di jalanan atau di luar agak Ya, berhati-hati lihat-lihat dulu ya, lah. lihat tempat lokasi ya. Kalau saya gini Bung, cuaca panas gitu, aku memang kalau lagi panas terik nggak minum air es tapi beli es krim. Mampir ke Maret itu beli satu es krim itu udah sambil duduk ngeliat ini lumayan itu segar. Sambil bunyi, dulu Bung. lihat Paris Iya. gitu ya. Ya nggak lihat suasana jalanan maksudnya gitu dok. Bukan, gitu. kalau itu lupa anak dia makan es krim sendiri. Belinya satu soalnya. Iya. Ya maksudnya kalau cuaca panas tuh susah ketemu es gitu loh kan. Kalau di minuman dia rak-rak tuh kan biasanya ada teh botol segala macam ya. Kalau aku suka kadang es krim gitu, es krimnya satu ya, yang murah lah, yang paling murah lah yang 5 ribuan. Satu gitu, lagi maksudnya enggak lupa sama anak dua kayak beliin gitu ya. Ya kan lagi tugas Oh, lagi keluar tugas. dok, Iya, bawa iya. ke rumah kan cair nanti dia. Ya. Tapi cuaca panas begini ada beberapa yang bisa kita bagikan sebenarnya Iya. dok ya. Nah ini kalau aku ingat ya cuaca panas begini suka teringat pohon dok. Kalau cuaca lagi panas begini kita tuh baru tahu nih ya gunanya pohon yang teduh yang gede-gede itu baru terasa banget. Coba perhatikan ya Bapak Ibu kalau yang di lingkungan-lingkungan yang pohonnya besar-besar yang banyak itu cuaca panas bagaimanapun ya nggak terlampau terasa gitu. Kayak Dokter Endang, wah ya rumahnya tuh ya, wah sejuk sepanjang hari ya. Kalau siang itu pohonnya melindungi, kalau malam udaranya sejuk gitu ya dok ya. Wah keren ya dok ya. Karena ada banyak pohon pete. Ada pohon pete di pete situ aja ya. 4. Wow, Iya. gimana nggak rimbun gitu ya. Jadi itulah gunanya pohon besar. Kalau Bung Iya. Made ingatnya apa nih Bung? Kalau cuaca panas nih Bung, coba. Kalau saya tadi pohon-pohon besar nih Bung. Ya ingatnya apa ya, pingin ya sama lah, pingin banyak pepohonan. Ya, ya. Kalau pas lagi terik itu kita lagi jalan tiba-tiba melintas di bawah pohon itu emang rasanya harusnya enak betul banget ya, itu. betul ya. Kalau lagi ini ya. Baik, dan juga tadi selain pohon-pohonan dia juga Bapak Ibu ya. Tadi pemilihan pakaian ini juga Ya. penting. Dok, saya kalau yang lagi cuaca panas, saya punya 2 mode pakaian ini, Dokter Bung Made. Jadi kalau pas musim hujan, saya akan pakai rombongan baju yang ini seperti ini. Nanti kalau yang musim panas ada lagi dia Karena yang lain memang lagi. harus yang berbahan katun Ya. supaya adem di tubuh Ya. kita. Ya. Sutra. Betul. Wah, kok sutra mahal, Mahal Dok. ya. Ya katun lah. Katun ya. Iya. Kalau aku favoritnya udara panas itu adalah jersey ya. Baju-baju jersey. Jersey itu adalah baju-baju bahannya
pemain bola itu loh Pak Bu ya. Kalau itu ada itu Adem sangat dia. dingin ya dengan adem gitu. Jadi lebih pakai yang sebenarnya bukan yang mahal-mahal, bukan yang itu enggak dok, yang bahan-bahan jersey aja itu lebih dingin dan lebih enak di kulit ya. Nah, ini kalau Bung Pandi gimana Bung? Kalau keluar rumah untuk melawan cuaca panas Anda biasa selain bawa botol air minum Anda bawa apa lagi nih? Ya jarang lah, paling ya topi ya, tadi pakaian sesuaikan lah, jangan tadi kalau Bung Hasan kan ada jersey gitu. Kalau saya mungkin lebih ke pakaian-pakaian yang kaos-kaos yang menyerap keringat gitu ya, sebisa mungkin yang bisa menyerap keringat supaya tidak terlalu gerah, nggak basah gitu, kulitnya nggak kerasa basah gitu. Ya, payung bawa payung nggak? Payung sih enggak lah. Nah, padahal payung tuh cukup efektif Bung, itu meredam panas tuh kalau kita Tapi lagi. repot Bung bawa-bawa. Iya ya, kalau laki-laki ya memang. Iya. Tapi kalau perempuan ya. Kalau perempuan ya masih Payung, kalau laki kan topi. Iya, iya. Gengsi lah ya. Oke, Bung Pande nih ya, dada bidang ya, otot melingkar, bawa payung. melambai. Ya, padahal cuaca lagi terik panas itu ditahan aja gitu Bung ya. Iya, tahan daripada, aja. ya, tetap berjalan dengan penuh percaya diri ya, di bawah terik sinar matahari Hati ya. meringis. Padahal baju udah keringetan gitu ya, cuaca panas ya. Oke baik. Nah kalau yang di rumah, nah ini kalau dokter gimana dok? Kalau dalam rumah cuaca panas begini supaya lebih dingin atau sejuk apa yang dilakukan ini dok? Iya, pertama kita kan memang pasang AC pasti, Oh, ya bisa, kan, mantap untuk ini, kita Pak Dokter, supaya lebih, biasanya misalnya nggak pernah pakai, nggak penting, tapi karena panasnya tinggi ya mau nggak mau kita harus lebih nyaman, dan kita kalau di rumah ya kita bisa tidur, kalau bisa keperluan yang nggak mendesak sekali nggak usah keluar, nanti menunggu matahari sudah agak miring supaya nggak terlalu panas. Baik, acara pertemuan di luar rapat-rapat dialihkan malam hari gitu ya dok ya? Nggak usah rapat. Gak usah rapat. Iya. Baik. Oke, ada komentar apa lagi nih Bung dari kawan-kawan kita Bung? Oh, ini ada Bu Rosdiati ya, dari Bunda Ros ya, katanya. Jadi ingat waktu SMP harus hafal akunya Hairil Anwar. Oh, tadi ngomongin komentar puisi yang terkait dengan Ibu Rina ini ya. Bu Rina ya. Wah, puisinya Hairil Anwar. Aku ini binatang jalang. Wah, masih ingat ya? Dari Puisi kumpulannya yang terbuang. ya. Duka dan derita akan kubawa lari. Wah, karena aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku hafal lancep ya. Kalau bahasa Indonesia nih ya. Iya, terima kasih ya buat Bunda Ros ya yang juga ikut komentar. Ini ada lagi ya. komentarnya dari Bu Maria, Bu Maria ya. Bahan polyester dan warna gelap tambah panas katanya. Bahan katun rayon rami warna terang bikin adem. Ya. Saya pakai topi daripada payung karena ribet kecuali Hujan. kecuali hujan pakai payung. Oke ya Bu Itu Maria kan ya. Bu Maria aja ribet bawa payung. Iya. Tapi ampuh loh Bung, cuaca panas terik kalau pakai payung Bung. Iya. Tapi kalau ribet ya memang ya. Iya. Tapi ada yang kemana-mana bawa payung tuh juga ada Bung. Apa tuh, Bung? Iya pokoknya kalau pergi keluar tuh kemana-mana pasti bawa Ada, payung ada. betul, ya. Karena payung nih unik, satu bisa buat tongkat, satu dari kalau panas bisa buat teduh gitu Bung. Sama Ada satu dulu lagi, teman- Bung. Apa? Teman Buat kuliah mukul aku. kalau ada yang Mukul. iseng. Teman kuliah aku ada tuh cowok bawanya payung. Tuh kan, Cowok loh padahal. cowok ya. Payungnya panjang. Aku Kemana-mana bawa payung. bawa payung panjang. Saya Musim bilang, panas bawa. Panas. Musim hujan bawa. Oh, ini Saya bilang unik nih, emang unik. kawan dokter Endang. Ya, Aneh, ya. aku bilang. Ya, baik. Ada Bu Rosdiati katanya, tadi pakai payung karena panasnya. Ada airnya alias hujan, tapi matahari bersinar. Nah, ini juga hujan panas ya kalau istilah kita bilang tuh ya. Hujan Tapi mataharinya panas. Ada mataharinya gitu ya. Ini kalau kata di kampung, orang kampung bilang katanya, oh ada orang besar meninggal katanya, hujan panas gitu Bung. Oh, gitu. Percaya nggak Bung Pandi ada kayak gitu? Nggak percaya ya? Nah, saya dulu Ada percaya. bidadari turun. Saya dulu Hujan panas percaya. gitu loh. Percaya kan? Kok ada sih? Beneran ada. Kadang-kadang percaya ya. Atau berita keluar telah meninggal dunia gitu siapa gitu. Wah, pres Dulu apa-apa. ya, kalau Iya, sekarang iya, sih iya. enggak. Iya, hujan panas ya. Tapi udah bener ya buat Bunda Ros ya, keluar rumah cuaca panas gini pakai payung ya Pak Bu ya. Jadi harus pakai payung. Jadi tadi bawa air minum jangan lupa Pak Bu ya. Kalau mau lebih bagus lagi air minumnya boleh diteteskan jamu tetes kita ini Bung Pandi boleh ya untuk cuaca terik seperti ini Bung ya. Iya,
Tentu tadi ya, selain menambah nutrisi antioksidan itu kan kita terpapar matahari kan otomatis tubuh kita juga terpapar yang namanya radikal bebas pasti semakin banyak. Nah di dalam bioaktiva kan antioksidannya tinggi. Dan selain itu juga ini juga bisa kita tambahkan ke ini Botol ke botol minuman juga gitu. Jadi setiap kita minum juga kita dapat asupan yang yang baik dari bioaktivanya. Baik ya, itu tadi bioaktiva ya Pak Bu ya. Untuk Anda tengah mencari jamu tetes yang bagus, silakan ya, boleh kontak WA center kita 0811 1922 jadi lupa saya 0811 1922 333 ya. Mumpung lagi ada penawaran spesial ya untuk jamu tetes kita ukuran 30 mili ya. Silakan ya, nanti akan di replay oleh adminnya kita ya. Baik ya. Oke, tentang cuaca panas ya Bapak Ini Ibu mungkin ya. bisa Bung, yang terkait dengan apa sih yang menyebabkan saat ini Silakan. begitu panas gitu Ya. ya. Jadi kalau kita cari di search ya, ini tahun ini terasa lebih panas karena El Nino yang menguat tajam. Nah, ini dia El Nino tadi ya. bertemu dengan kemarau yang datang lebih awal. Jadi ada El Nino yang menguat, Ditambah kemarau yang datang lebih cepat. Ditambah dengan posisi matahari yang sedang tepat di atas kita. Waduh, Jadi bertambah-tambah berarti. dilengkapi lagi matahari pada buka cabang di mana-mana Bu. Oh iya, matahari Tambah panas. baju. Ya, tapi matahari udah ganti nama Dok, udah nggak ada lagi matahari. Oh iya, Jadi jadinya- MDS ya. Jadi udah nggak ada lagi matahari department store, udah nggak ada. Oh, gitu. Ganti nama dia. Jadi Oh, MDS ganti nama. MDS Apa itu? MDS retail atau apa saya lupa. Jadi namanya ganti nama jadi sudah ya. Jadi nggak ada matahari lagi dia. Jadi memang untuk cuaca panas gini harus pandai-pandai Bapak Ibu ya, terutama kalau yang mau pergi-pergi, mau ke tempat anak, ke tempat cucu atau berpergian jauh juga harus apa ya? Siap-siap Ya dengan cuaca panas. Jangan lupa vitamin ya, asupannya, cairan. Nah, ini cairan penting nih Dok. Penting. Buat lansia nih Sangat kenapa penting. harus waspada dengan cuaca panas? Karena lansia itu suka malas minum, merasa tidak haus, jadi harus dipaksakan minumnya. Dipaksa minum Jangan ya. sampai dehidrasi. Nah, dehidrasi ini yang bahaya ya Pak Bu ya untuk orang tua ya, karena tadi rasa haus tuh sudah hilang Bung. Kalau udah lansia, jadi sensor hausnya udah tidak seperti kita zaman-zaman masih muda yang kalau haus bisa minum ya langsung minum. Kalau udah usia bertambah nih sensor hausnya juga makin berkurang begitu ya Ya, Dok ya. Jadi harus diingatkan minum. Bahkan dipaksakan untuk, untuk minum. ya. Baik itu tadi ya Bapak Ibu ya, dialog kita mengenai awas cuaca panas ya. Baik, ada tambahan lagi dari Bung Pande ini Bung? Ya, rasanya memang yang perlu diperingatkan tadi itu adalah tadi masalah aktivitas sebisa mungkin hindari di saat-saat sedang panas aktivitas di luar. Kalau di dalam rumah sih masih oke, dan juga menjaga asupan air minumnya. Seperti tadi disampaikan itu kadang para sahabat nostalgia atau orang tua kita itu minum itu sudah tidak merasa haus padahal sebenarnya badannya sudah membutuhkan. Harusnya minum gitu Ya, ya. jadi memang diingatkan ataupun kalau bisa kalau kita ada di sekitar mereka ya sering-sering diingatkan. Oh, ini minum ini, kasih takaran. Misalnya dari pagi sampai sampai siang harus satu botol ini habis, nanti siang sampai sore ini harus habis gitu. Ya, jadi kelihatan ya. Kalau dijadwal lah, gelas gitu. doang nggak kelihatan ini ya. Betul. Baik, ini kata Pak Pujo ini katanya memang hari-hari ini harus dijaga antara jam 11 sampai jam 14 di luar rumah. Tuh dijagain Bung ya. Jam 11 sampai jam 14 ya. Nggak boleh keluar. Panas ini Ya, Dok karena panas. cuacanya panas ya. Baik. Terima kasih Pak Pujo ya. Untuk remindernya buat kita semuanya ya. Ini kalau untuk Bung Pande ini semua jadwal pertemuan udah di cancel semua nih sama Bung Pande Pak Pujo ya. Jadi nggak ada acara beliau nih. Nggak ada Dari acara jam 11 keluar sampai jam ya. Nggak ada. Langsung dipindah ke pagi semua gitu Bung ya. Ke pagi semua sama siaran aja. Alhamdulillah ya. Baik ya tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih Pak Bu ya. Akan lebih bagus lagi kalau mau diteteskan bioaktiva juga bagus ya. Jamu tetes kita yang juga sangat kaya manfaat. Apalagi ini hadir dengan ukuran 30 mili ya. Jadi cukup besar ya. Dan juga dilengkapi dengan lagi ada penawaran spesial ya. Khusus buat Anda pendengar radio lansia. Silakan boleh WhatsApp 0811 1922 333. Itu tadi bahasan kita. Nanti kita akan bertemu lagi dalam topik bahasan yang berbeda. Sampai jumpa lagi.